Oke, halo teman-teman. Kita ketemu lagi di sesi ke-13 ya. Kita akan bahas dua problem. Ada problem 7 sama problem 5. Problem 5 nanti akan di video selanjutnya ya. Nah, kita fokus dulu ke problem 7. Oke, problem 7 itu kita akan bikin jurnal ya. Kita akan bikin jurnal. Kalian bisa buka ya di modul kalian problem 7 itu di halaman 26 ya. Ya, halaman 26 ya, teman-teman. Nah, di sini kita baca sama-sama ya. Pertama, PPG Co adalah sebuah perusahaan yang memproduksi boneka. Mereka memproduksi 3 jenis boneka, yaitu Blossom, Bubbles, and Buttercup. Nah, jadi makanya di sini kita bisa cari-carikan dulu ya. Jenis bonekanya itu ada Blossom, ada Bubbles, sama Buttercup. Nah, terus dia ngerjainnya pada bulan Juni. Dia menerima pesanan sebagai berikut. Nah, pesanan ini dia terima segini, terus juga biaya produksinya segini ya. Oke, nanti ini akan kita pakai di perhitungan. Oke, setelah proses produksi selesai dilakukan, PPG Co melakukan inspeksi. Inspeksi untuk apa, teman-teman? Untuk tahu ada barang cacat atau enggak di dalam suatu perusahaan. Oke? Untuk mengecek kembali hasil dan kualitas boneka yang diproduksi. Ini udah dikasih tahu ya. Nah, dari hasil inspeksi tersebut ternyata ditemukan 350 unit boneka yang cacat, di mana nah ada 350 unit boneka yang cacat. Berarti cacat itu berarti kan spoilage ya. Berarti total unit yang spoilage itu ada 350. Berarti di sini aku tulis ya, total spoilage, nih total spoilage ada 350 unit. Oke, sampai sini. Nah, boneka yang cacat, di mana 1/5-nya merupakan bonekanya Blossom, terus 2/5-nya boneka Bubbles, dan sisanya merupakan Buttercup. Oke, nah yang pertama punyanya si Blossom itu ada sebesar 1/5-nya dari total. Berarti 350 kali 1/5, atau langsung aja bagi 5 ya. Oke, kita ketemu 70 unit. Lalu untuk Bubbles itu dibilangnya 2/5-nya merupakan boneka Bubbles. Berarti 350 dikali 2/5. Oke, coba kalian kaliin 350 dikali 2/5, benar gak? 140. Oke ya, 140. Untuk Buttercup itu sisanya, berarti ini hasil pengurangan aja ya teman-teman. Kalian bisa ngurangin sama dengan 350 dikurang sama yang ini, dikurang sama C6 ya, 140. Oke, kalau udah berarti ini udah selesai. Terus diketahui lagi perbandingan antara normal dan abnormal adalah 4/1. Berlaku untuk seluruh jenis boneka. Berarti masing-masing nih, ini kan punya 70, 140 sama 140. Nah, berarti kita harus bagi ke normal spoilage sama abnormal spoilage. Dia bilang 4/1. Berarti normalnya itu 4, abnormal ada 1. Berarti 4/5 sama 1/5 per masing-masing. Jadi semuanya masing-masing Blossom, Bubbles, sama Buttercup gitu ya. Oke, coba kalian hitung. 70 dikali 4/5, terus yang ini 140 dikali 4/5, yang ini juga 140 kali 4/5. Oke, selanjutnya yang abnormal kali 1/5 semua, atau bagi 5 langsung bisa ya.
70 kali 1/5, 140 kali 1/5, terus 140 kali 1/5 lagi. Kalau udah, kita total semuanya. Oke, udah sampai sini untuk tahap unitnya ya. Oke, nah selanjutnya apalagi yang diketahui, seluruh boneka cacat memiliki inventoriable cost 50.000 apabila dibiarkan menjadi spoilage. Oke, kita punya biaya inventoriable. Jadi maksudnya adalah biaya inventoriable ini ketika kalian itu menyimpan barang lagi gitu loh. Jadi kan kayak biaya untuk penyimpanan barang itu. Nah, barang yang cacat ini akan disimpan di suatu gudang, tapi dia tuh memerlukan biaya sebesar 50.000. Intinya begitulah ya. Oke, paham ya? Nah, oke, untuk diketahui, aku catat di sini ya, teman-teman. Jadi kita punya biaya apabila dia dibiarkan spoilage. Dia dibiarkan doang nih, ada barang cacat nih, terus dia dibiarin aja, ditampung aja dulu gitu loh sama perusahaan. Dan itu memerlukan biaya 50.000 buat inventoriable-nya gitu. Nah, itu aku catat sini ya, 50.000 biaya kalau itu dibiarkan menjadi spoilage aja, nggak diolah lagi barang yang cacatnya. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Namun, apabila PPGKO memutuskan untuk mengerjakan ulang boneka yang cacat, mengerjakan ulang adalah rework. Oke, kita ada rework nih. Apabila perusahaan, dibilangnya di sini, apabila perusahaan itu rework boneka yang cacat, rework itu kan kita mengerjakan kembali boneka yang cacat, boneka yang spoilage gitu. Rework itu pengerjaan suatu produk yang spoilage. Oke, pengertiannya seperti itu. Udah aku share juga ya ke kalian untuk teorinya. Rework itu apa, spoilage itu apa, scrap itu apa. Jadi kalian bisa ini ya, bisa baca ya. Oke, untuk boneka yang cacat maka akan mengeluarkan biaya sebagai berikut. Jadi di sini disebutin ada biaya rework nih teman-teman. Di sini disebutin ada biaya rework. Jadi bisa kita tulis aja ya di sini. Aku tulis di sini biar lebih jelas. Ada biaya rework di mana bahan baku langsung adalah DM ya. DM-nya adalah 50.000. Terus DL-nya adalah 25.000 dan terakhir MOH ada 5.000 gitu. Oke ya, sampai sini untuk penjelasan analisis soalnya. Udah oke ya. Nah, kita lihat yang diminta sama soalnya apa sih? Kita disuruh buat apa sih jurnalnya gitu. Nah, di sini disuruh buatlah jurnal yang diperlukan. Apabila perusahaan memutuskan untuk ngerjain kembali atau rework boneka yang cacat, maupun tetap membiarkannya menjadi spoilage. Jadi ada dua hal yang harus kita jurnal, yaitu kita jurnal buat rework yang pertama, yang kedua kita jurnal ketika dia dibiarin aja menjadi spoilage gitu, dibiarin aja disimpan jadi spoilage aja gitu. Nah, ada dua hal yang kita catat, yaitu dua ini ya, reward sama yang spoilage. Nah, apabila yang A, normal spoilage attributable to specific job. Jadi ketentuannya kalau misalnya normal spoilage attributable to specific job, gimana jurnal rewardnya dan gimana jurnal spoilage-nya gitu. Nah, terus ada juga yang B itu kita disuruh buat yang common to all job, dan yang terakhir kita disuruh buat jurnal untuk abnormal spoilage. Jadi intinya gini teman-teman, ini kan ada A, B, sama C. Jadi kamu bikin normal spoilage attribute to specific job untuk dua hal ini, untuk dua hal mengerjakan kembali sama tetap membiarkannya menjadi spoilage. Terus kalau udah kamu ke yang B itu kamu
kerjain normal spoilage common to all job, terus bikin jurnal untuk yang mengerjakan kembali sama yang ini, sama yang spoilage, dan terakhir abnormal spoilage, kamu bikin 2 jurnal lagi untuk mengerjakan kembali atau reward sama ketika dia itu dibiarkan jadi spoilage gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi bikin ABC masing-masing 2 jurnal. Masing-masing 2 jurnalnya itu adalah yang ini. Gitu. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjut ya, langsung ke jurnalnya aja. Oke. Yang pertama, kita yang A dulu ya. Yang A itu ada normal spoilage attributable to specific job. Nah, di sini yang A itu aku tandain pakai warna pink. Yang B itu nanti aku tandain pakai warna biru, yang C aku tandain pakai warna krem. Nih ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan kan, kita mau bikin jurnal reward, tapi dia itu attributable to specific job. Gitu ya, paham ya? Jadi reward, kita mau bikin jurnal reward yang attributable to specific job. Normal reward. Oke? Normal reward kan dimintanya, normal spoilage-nya. Ya. Ini kalau kalian bingung spoilage reward, sebenarnya reward itu kan mengerjakan kembali yang spoilage. Jadi intinya kalau kita disuruh bikin reward, ya berarti rewardnya sesuai ini. Ya kalau dia bilangnya normal spoilage, ya udah kita bikinnya rewardnya untuk yang normal spoilage gitu. Kalau misalnya dia ngomongnya di sini abnormal spoilage, ya udah kita bikinnya jurnal reward untuk abnormal spoilage gitu ya. Paham ya teman-teman? Semoga bisa dipahami nih kata-kata aku. Kalau misalnya masih belum paham, boleh tanya ya, tanya aja gitu. Nah, oke, yaudah langsung aja ya kita jurnal buat reward. Gimana jurnalnya? Sesuai sama teori ya, sesuai sama teori yang aku kasih atau sebenarnya sama aja kalau kalian tonton di laboratorium TSM. Oke, pertama-tama kita kalau misalnya kita reward, berarti kan kita balikin tuh, bukan balikin sih. Jadi kayak ya kita kembali, ya bahasanya gimana ya yang enak. Ya udahlah ya. Pakai bahasa tadi aja. Jadi kita masukin lagi ke work in process control. Nah, kalau misalnya kita reward kan artinya kayak kita ngerjain balik loh, kita ngerjain kembali nih barang yang cacat, kita perbaiki gitu. Nah, itu kan butuh biaya reward kan. Nah, makanya kalau misalnya kita ngerjain reward, maka kita itu mengeluarkan biaya balik lagi ya, itu ada DM, DL, MOH. Oke, jadi jurnalnya itu kita catat biaya-biayanya dan kita masukin ke barang dalam proses, kita masukin ke pengerjaan WIP gitu. Itu ya, paham ya teman-teman sampai sini. Nah, untuk nominalnya kita pakai biaya yang reward. Tadi kan udah aku catat ya di sini, reward biayanya ini. Kenapa pakai biaya reward, Ci? Ya kan kita mau jurnal untuk reward gitu. Ya, kita pakai biaya reward. Oke, yang pertama itu kita kan mau jurnal yang normal spoilage-nya kan, normal spoilage yang mau kita reward. Jadi di sini kita pakai unit normal spoilage. Kita boleh pakai total ya. Ini pakai total. Nah, aku jelasin dulu deh yang pakai total ya, teman-teman. Jadi ini pakai yang 280 dikaliin sama 50.000. 50.000 itu didapat dari sini ya. Didapat dari sini ya, biaya rewardnya. Nah, 14 juta. Lalu yang DL juga sama. Yang DL itu juga sama, kita ambil total normal spoilage, lalu kita kaliin sama DL-nya 25.000 ya. Oke, yang ini juga sama,
MOH-nya dikali sama total normal spoilage-nya. Oke, kalau udah, kita masukin ke work in process control. Kenapa work in process control? Karena dia attributable to specific job. Kalau attributable to specific job, kamu mesti masukin ke work in process control debitnya. Itu ya. Nah, teman-teman, untuk yang specific job ini, aku punya notes ya. Di sini aku punya notes. Jadi khusus untuk attributable to specific job, kalian itu boleh jurnalnya boleh per masing-masing unit, boleh juga digabung seperti yang kita buat ini, gitu. Kalau pisah gimana, Ci? Kalau pisah, kamu bikin material control, wages payable control, jurnalnya sama kalau kamu pisah. Cuma jurnal ini kamu ulang 3 kali, karena produknya ada 3. Nah, angkanya, nominalnya, di sini kan kita pakai total nih kalau kita bikin digabung. Tapi kalau kamu bikin dipisah, kamu pakai nih yang 56, 112, terus 112. Nah, terus WIP kontrolnya kamu tulis WIP kontrol Blossom, WIP kontrol Bubbles, WIP kontrol Buttercup. Nah, jadi untuk spesifik job kamu boleh bikin jurnal yang digabung seperti ini, boleh juga jurnal yang dipisah per masing-masing unit kayak yang aku jelasin tadi. Gitu ya, teman-teman. Bagusan yang mana? Sebenarnya bagusan dipisah. Kalau misalnya nanti kalian di dosen mungkin ya boleh sih itu dipisah. Karena aku pernah nanya gitu. dulu aku ingat aku pernah nanya, boleh nggak sih lebih baik yang mana, bagusan dipisah apa bagusan digabung? Lebih baik dipisah gitu. Kalian kalau nanti ujian mau pisah juga nggak apa-apa. Soalnya pisah itu kan jadinya kita satu-satu kan. Cuma emang makan banyak waktu sih teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kalian udah mepet ya bikin aja digabung gitu nggak apa-apa ya. Tuh, jadi boleh dua-duanya. Oke, yang penting angkanya harus benar. Oke ya, teman-teman. Nah, ini udah clear ya. Oke, kalau udah clear, kita lanjut. Kan dia dibilang, tadi kan aku bilang ada 2 hal yang harus di jurnal. Yang reward kita udah jurnal nih. Terus selanjutnya kita jurnal yang tetap membiarkan menjadi spoilage. Artinya kita jurnal yang spoilage-nya. Jurnal spoilage, oke? Nah, kalau dibiarkan menjadi spoilage, kita jurnal dengan mendebit material control dulu, lalu mengkredit WIP-nya, WIP control, gitu. Kenapa gitu, Ci? Karena kita itu ngeluarin, jadi gini, kan produk itu cacat, terus produk itu mau dikeluarin kan pasti dari proses produksi. Nah, kalau kita keluarin produk dari proses produksi, pasti kan kita mengkredit WIP ya dong, ya kan? Kita mengkredit WIP untuk keluarin barangnya dari proses produksi itu. Lalu kalau attributable to specific job, kamu masukin ke material control. Nominalnya sebesar apa? Nominalnya pakai biaya yang di sini, biaya kalau dibiarkan spoilage. Sesuai ini ya, inventoriable nih. Seluruh boneka cacat punya inventoriable cost 50.000 apabila dibiarkan menjadi spoilage. Jadi kita pakai biaya 50.000 ini ya. Nah, untuk unitnya kita akan pakai yang normal spoilage lagi nih ya. 280, jadi 280 dikali sama 50.000. Oke. Nah, seperti biasa ya, di sini aku kasih notes ini untuk khusus yang untuk specific job. Jadi karena ini juga specific job, jadi lebih baik sih sebenarnya kalian pisah jurnalnya. Tapi kalau kalian mau gabung jurnalnya dan yakin benar jurnalnya, ya gabung aja nggak apa-apa. Gitu ya.
Oke, paham ya cara kalau misalnya mau pisah, kalau mau gabung, paham ya? Oke, nah ini sama ya, ini debit kredit. Nah, di sini aku punya notes sih. Ini notes untuk ngebantu kalian aja ya. Jadi intinya karena barangnya ketahuan cacat nih di WIP, kita tuh kita masukin ke material kontrol gitu. Intinya kayak gitu. Jadi kita masukin itu ke gudang material kontrol gitulah ya. Nah, oke. Nah, ini untuk perhitungan biar kalian semakin paham ya. Ini untuk perhitungan ya. Unit spoilage dikali masing-masing biaya reward. Terus ini juga inventoriable cost. Ini di dalam problem 7 karena dinyatakan dia pakai inventoriable cost ya, ikutin aja ya teman-teman. Oke. Dikali unit spoilage-nya. Oke. Oke, kita lanjut ke yang B. Yang B itu disuruh bikin normal spoilage commons to all job. Oke, kalau commons to all job, kita coba dulu ya untuk yang mengerjakan kembali atau reward ini. Reward. Ya. Nah, untuk reward, kita akan mendebit manufacturing overhead control. Beda ya sama specific job. Dia ke WIP, kalau dia ke manufacturing overhead control. Oke. Nah, selanjutnya kita juga akan mengkredit biaya-biaya yang terjadi karena kita reward gitu. Intinya karena kita reward. Oke. Nah, ya teman-teman, kalau common to all job dia dibebaninnya ke manufacturing overhead control. Nah, untuk menghitungnya itu juga sebenarnya sama aja sih teman-teman nih. Aku kasih lihat. Oke, sama aja. Sebenarnya sama aja ya, nominalnya sama kayak yang ini. Cara perhitungannya juga sama. Nah, khusus untuk common to all job, kalian nggak perlu per masing-masing unit. Jadi kalian pakai total juga nggak apa-apa, gitu ya. Ini khusus untuk spesifik job aja. Kalau common to all job ya bikinnya gabung aja ya, teman-teman. Oke. Ini biayanya sama ya kayak yang atas, cuma beda di debitnya aja. Nih aku tandain deh ya, bedanya cuma di sini nih. Ya warna hijau kelihatan. Nah, nih ya, bedanya tuh cuma di sini. Tuh. Nah, oke deh. Kalau gitu yang ini untuk perhitungannya kalian bisa lihat ya, sama ya. Oke. Kalau sudah kita jurnal yang jika dibiarkan menjadi spoilage. Kita jurnal yang spoilage-nya. Commons to all job. Nah, untuk yang ini kita akan mendebit material control dulu, lalu kita akan mendebit lagi manufacturing overhead control, terus kita akan mengkredit work in process control. Nah, kok ada dua, material control sama manufacturing overhead control? Nah, jadi teman-teman, untuk yang material control, kalian pakai yang inventoriable tadi. Yang ini, 50.000 biayanya. Ya. Nih ya, kalian pakai biaya inventoriable ini. Dikaliin sama normal spoilage. Seperti biasa. Karena kamu mau membiarkan normal spoilage ini ya menjadi spoilage aja gitu. Tapi common to all job. Nah, hasilnya adalah 14 juta gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang manufacturing overhead control, jadi teman-teman di sini karena dia common to all job, maka dia nih ada pengaruh ke produk-produk lainnya gitu loh. Jadi di sini aku ada kasih note sih, ini ya. Jadi karena dia common to all job, bisa aja produk yang mengalami kerusakan, bisa aja produk lainnya itu juga mengalami
ikut mengalami kerusakan gitu. Makanya dia ada pembebanan ke semua produk. Nah, pembebanan ke semua produk itu dicatat di MOH ya. Jadi kita catat di MOH untuk pembebanan ke semua produk. Nominalnya pakai yang mana? Nominalnya kita pakai biaya produksi, teman-teman ya. Kita pakai biaya produksi yang ini. Oke. Oke, coba ya kita hitung. Di sini agak panjang ya. Kalian bingung nggak? Lihat di sini aja ya teman-teman nih, di atas ini ya. Kita coba lihat di atas ini. Oke. Nah, ini kelihatan kan ya? Nah, jadi nih kalian di sini kan kita punya DM, DL sama MOH untuk biaya produksi kita. Nah, di sini dikasih tahu juga ada boneka Blossom, Bubble sama Buttercup. Nah, jadi ini per masing-masing nih. Per masing-masing jadinya kita hitung 120.000 ditambah 35.000 untuk yang Blossom dulu ya, ditambah 10.000 dikali sama D5. D5 itu adalah yang ini, normal spoilage-nya Blossom. Jadi ini biaya Blossom. Oke. Kalau selanjutnya 135 ditambah 35 ditambah 10. Oke, dikali sama D6. D6 itu ini 112. Itu adalah normal spoilage bubbles. Terus yang ini 115 ditambah 35 ditambah 10. Oke, dikali D7. D7 itu 112. Oke, setelah kalian totalin semuanya, kalian kurangin sama yang inventoriable tadi ya. Jadi intinya biaya yang masuk ke material control ini nggak termasuk ke manufacturing overhead control gitu ya. Karena kan kita yang satu kita bebaninnya ke material control, karena ya memang kita mau masukin ke material control. Terus karena kita punya kerugian lagi yang terjadi, biaya-biaya yang kemungkinan bisa menyebabkan ke produk lain, makanya kita masukin ke manufacturing overhead control itu. Oke? Semoga jelas ya teman-teman. Nah, ketemu deh hasilnya adalah 33.320. Oke? Kalau udah, kalian total masuk di work in process control. Oke ya. Nah, oke, ini perhitungan ya. Jadi pakai inventoriable cost dikali unit spoilage. Oke, ini buat perhitungannya aja. Dan yang MOH perhitungannya itu seluruh biaya produksi dikali sama masing-masing unit normal spoilage dikurang sama yang gimana ya nulisnya, yang dibebankan ke material control. Oke. Oke deh. Oke ya. Kita lanjut ke yang C. Yang C itu kita bikin buat abnormal spoilage. Sama seperti tadi, untuk abnormal spoilage, kita bikinnya untuk yang di reward sama abnormal spoilage untuk yang dibiarkan jadi spoilage gitu ya. Oke, yang pertama kita fokus ke reward. Oke, kita fokus ke reward. Pertama kita akan debit loss. Kenapa loss? Karena abnormal reward. Nah, jadi kalau abnormal reward, abnormal itu kan barang yang cacat itu sebenarnya bisa dihindari kan? Bisa dihindari karena itu kelalaian kelalaian karyawan misalnya. Karena kelalaian karyawan itu seharusnya bisa dihindari, makanya
kita jadiinnya itu sebuah kerugian buat perusahaan gitu. Paham ya? Karena dia sebenarnya bisa dihindari, makanya ketika terjadi abnormal reward, abnormal spoilage, itu akan masuk ke loss gitu. Dan juga untuk rewardnya, kalau misalnya abnormal itu di reward, dikerjain lagi, maka itu juga akan masuk ke loss gitu, karena ya seharusnya bisa dihindari gitu loh ya, paham ya? Oke, kita akan debitin loss, terus kita akan kreditin material, wages, sama MOH. Oke, untuk biayanya ini ya, untuk biayanya gimana? Untuk biayanya kita pakai unit yang abnormal nih, 70 ya, dikali sama 50.000 karena DM reward, untuk reward itu 50.000. Oke ya. Nah, selanjutnya ini kita kaliin 70 dikali 25.000. Oke. Untuk MOH di sini kita 70 dikaliin sama 5.000. Oke. Lalu di total. Oke ya, ini udah jelas ya cara perhitungannya, ini biar buat catatan kalian. Oke. Nah, lalu yang untuk dibiarkan menjadi spoilage, untuk yang abnormal dibiarin jadi spoilage aja. Itu caranya mirip-mirip sebenarnya ya, kayak yang normal spoilage juga, tapi dia pembebanannya itu beda. Nih teman-teman, jadi pertama dia akan catat sesuai masuk ke material kontrol. Nah, tapi untuk yang kerugiannya dia akan dibebanin ke loss gitu. Karena apa? Karena dia sebenarnya bisa dihindari untuk abnormal ini, makanya dia masuknya ke loss. Kalau untuk yang normal spoilage, kenapa dia masuk MOH? Karena normal kecacatan produknya itu karena penyebabnya normal. Itu tuh normal gitu, kesalahan mesin atau dan sebagainya di dalam perusahaan produksi gitu. Nah, makanya dia masih bisa dijadiin sebagai biaya produksi gitu. Masih boleh masuk ke biaya produksi. Kalau abnormal itu udah nggak boleh masuk ke biaya produksi karena anggapannya kita tuh rugi, perusahaan tuh rugi punya abnormal spoilage gitu. Paham ya? Nah, oke, untuk angkanya, untuk angkanya kita dapat dari seperti biasa ya, untuk yang material control kita akan kaliin sama biaya inventoriable cost-nya yang untuk dibiarkan, kalau dibiarkan jadi spoilage 50.000 dikali sama E8 itu 70 ya, jadi total abnormal spoilage-nya. Oke. Untuk yang loss ini caranya juga sama kayak yang sebelumnya ya, tapi angka yang dikaliin, unit yang dikaliin itu unit abnormal. Oke. Nah, nih kalian bisa lihat ya, ini biayanya nih, kita pakai biaya produksinya nih, kita bebanin nih ke semua produknya, gitu ya. Terus dikaliin sama abnormalnya, abnormal spoilage untuk blossom, abnormal spoilage untuk si bubbles, abnormal spoilage untuk buttercup. Nah, di sini ya teman-teman, jadi yang ini 120.000 tambah 35.000 tambah 10.000 dapat dari sini ya. Yang ini dapat dari sini. Oke, dikali sama 14 itu blossom abnormal spoilage. Oke, lanjut kita tambahin yang bubbles sekarang. Bubbles itu 135 tambah 35 tambah 10 dikali sama E6 itu adalah yang bubbles abnormal spoilage 28 ya. Oke, lanjut kita tambahin lagi
biaya-biayanya 115 tambah 35 tambah 10.000. Nah, dikali sama abnormal spoilage buttercup. Oke. Lalu kalau kalian udah total semua, kalian kurangin sama C46 ini adalah yang 3,5 ini material kontrolnya. Oke ya, caranya sama ya kayak yang tadi. Nih, kalian dapat 8,330. Habis itu WP kontrolnya di total aja. Sama ya caranya, kalau ini dikurang sama material kontrol yang ini untuk normal spoilage, kalau yang ini pakai dikurang sama material kontrol yang abnormal spoilage ini. Oke deh teman-teman, untuk yang jurnal abnormal dan normal spoilage rework itu udah sampai sini aja untuk problem 7. Selanjutnya kalian lanjutin video selanjutnya untuk ngerjain yang problem 5 ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Goodbye.